Bang, bukannya transaksi Bitcoin itu kena fee exchange-nya? Jawabannya tergantung fee yang mana nih. Kita jelasin dulu ya. Jadi kalau kita transaksi di exchange, iya dia kena fee. Yang pertama adalah fee taker and maker. Ini adalah fee ketika kita jual dan beli. Ada satu lagi yaitu fee ketika kita withdraw. Withdraw ini apa sih artinya? Kita mau keluarin dari exchange tersebut gitu. Ya, kita jawabannya kena fee. Nah, kalau fee taker dan maker ini biasanya yang kita beli nih di order book gitu kan, ada yang kayak gini lah. Terus kita matching harganya di sini, terus kita bayar 0,21% kalau nggak salah di Indonesia plus pajaknya. Dan fee withdraw exchange ini ketika kita mau keluarin Bitcoin kita dari exchange-nya. Nah, kita harus ngerti dulu nih, exchange ini fungsinya apa? Exchange ini fungsinya adalah satu, sebagai marketplace untuk jual dan beli. Yang kedua, dia berfungsi sebagai bank kripto kita. Jadi ketika kita beli Bitcoin, Bitcoin kita itu disimpan di walletnya mereka, di dompetnya mereka gitu. Nah, ketika kita mau keluarin Bitcoinnya dari dompet mereka ke dompet kita sendiri, yaitu misalkan hardware wallet yang tidak ada hubungannya dengan centralized exchange. Nah, itu biasa dikenakan withdraw fee. Nah, withdraw fee-nya itu untuk bayar apa sih? Withdraw fee-nya itu untuk bayar ke networknya Bitcoin untuk memindahkan Bitcoin dari walletnya si bank kripto ini ke kita punya. Nah, sama seperti juga ketika kita transaksi antara dua orang, misalkan dari orang A dan orang B. Ketika kita punya Bitcoin wallet kita sendiri, yang kita simpan passwordnya sendiri, seed phrase-nya sendiri, nah ketika kita mau ngirim ini dari A ke B, kita akan request ke networknya Bitcoin untuk pindahin Bitcoin kita dari A ke B. Nah, ini juga kena namanya withdraw fee itu. Bukan withdraw fee, kita sebutnya transaction fee. Nah, transaction fee ini untuk siapa sih sebenarnya? Ya untuk networknya Bitcoin itu sendiri, untuk si miner-miner itu. Ketika ada yang bisa memastikan kita punya Bitcoin dan dikirim ke B secara sukses, dan kita beneran punya Bitcoinnya, nah miner ini dapat transaction fee-nya kita gitu. Oleh karena itu, sebenarnya tanpa exchange semua ini, Bitcoin itu bisa berfungsi tanpa ada pihak ketiga, yaitu para miner ini adalah sebenarnya ya intermediary kita gitu, yang kita mereka pun nggak percaya satu sama lain dan kita sebenarnya nggak perlu percaya mereka, tapi mereka bekerja sama untuk mendapatkan sebuah insentif yaitu Bitcoinnya. Nah, tapi ya syukurnya ada exchange itu membantu mempertemukan jual dan beli dan lebih praktis untuk gunain kriptonya karena dia berfungsi sebagai bank. Jadi orang awam tuh bisa pakai Bitcoin secara lebih gampang dan nggak di walletnya mereka. Dan karena mereka juga harga Bitcoin bisa dibilang jadi lebih gampang naik ya karena banyak orang yang bisa masuk ke Bitcoin gitu. Paham?